Itu harus aktif tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten. Ada kesempatan belajar untuk memperbaiki cara beribadah, dan ini sangat penting, jangan sia-sia melakukan ibadah. Kemudian yang keempat, semua kantor harus aktif jamaah di hari kerja, zuhur dan asar, di semua dinas dan camat. Itu instruksi bupati. Kemudian hasil musyawarah ulama bagaimana ke depan kampung bersyariat, pendidikan bersyariat, wisata bersyariat, olahraga bersyariat, rumah sakit bersyariat. Jadi olahraga tidak dilarang, tapi tidak lagi memakai celana pendek untuk yang main bola. Kemudian tidak lagi menggunakan baju yang tidak sesuai pada saat olahraga khusus ibu-ibu. Kemudian jam olahraga jam 6 sore main bola sudah selesai. Jangan sampai pada saat azan berkumandang, pada saat itulah bagi hadiah. Dan semuanya berjamaah di lapangan bola. Berjamaah, tidak salah jamaah. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita, bahwa launching akan dilakukan pada 1 Muharram 27 Juni mendatang. Kemudian strategi ke depan terkait dengan kesehatan pada saat ini, untuk membenahi rumah sakit Cut Nyak, kami telah membentuk satgas yang bekerja profesional dari DPR, tokoh masyarakat, dari pemerintah, dan mereka sudah bekerja, sudah ada hasilnya, tinggal kami tindak lanjuti, mengevaluasi semuanya secara menyeluruh dan mempelajari secara utuh akar permasalahan. Dan ini sedang difokuskan Perbu, sehingga itu menyentuh keadilan bagi seluruh teman-teman di rumah sakit, sehingga nantinya tujuan kita, harapan kita mendapatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat sesuai dengan harapan bersama. Memang itu tidak mudah, kendalanya besar, tapi kami harus selesaikan dengan cara-cara elegan, dengan cara-cara yang profesional. Kemudian edukasi dan sosialisasi hidup sehat. Mulai sekarang seluruh puskesmas di 13 puskesmas harus berikhtiar, harus bersungguh-sungguh mengajak masyarakat untuk cek kesehatan. Jadi tidak lagi hanya berobat ke puskesmas, tapi cek kesehatan. Cek kesehatan asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula darah, sanitasi dan lain-lain. Sehingga masyarakat sadar akan kesehatan ini sebagai bentuk langkah preventif mencegah sakit, bukan mengobati pada saat sakit. Kemudian olahraga. Mulai setelah Lebaran akan ada Car Free Day. Jadi olahraga, senam, juga rekreasi bersama keluarga, juga untuk menghidupkan UMKM. Mungkin nanti perdana di depan kantor bupati pada tanggal 15 Juni setelah Lebaran. Car Free Day dimulai di Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Bapak Ibu, program yang tadi dilihat Dok Maru, mengunjungi pasien bersama dokter, itu sangat penting, dan pasien itu termotivasi ketika kedatangan kita, dan itu akan luas nantinya. Setiap kecamatan dilakukan oleh camat dengan kecil untuk melakukan Dok Maru dengan puskesmas. Nantinya PKK juga ikut turun untuk program Dok Maru ini. Kemudian kami harus fokus menyelesaikan rumah sakit regional. Insya Allah hasil perjuangan tahun ini ada anggaran 50 miliar untuk pembangunan rumah sakit regional. Dan kita butuh 200 miliar lagi untuk bisa beroperasi rumah sakit tersebut. Berbagai macam cara kita lakukan, tidak hanya di provinsi, juga kita lobby sampai ke nasional. Kemudian untuk pendidikan, kita sudah melantik kepala dinas definitif, dan selanjutnya kepala dinas kita beri kesempatan untuk menilai teman-teman di dinas secara profesional untuk ke depan menempatkan posisi-posisi strategis di bidang dikasih, dan mereka dinilai betul-betul secara objektif atas kinerjanya. Dan sedang melakukan pemetaan, mapping guru yang dulu menjadi korban politik, yang Johan Pahlawan mengajarnya di Wela Timur, mengajarnya di Sungai Mas, itu harus kembali lagi. Kemudian di mapping banyak guru yang punya masalah sekarang, kendala sertifikasi dan sebagainya. Guru-guru yang tidak punya jam kerja, guru-guru yang terzalimi,
Itu harus menjadi perhatian. Dan juga para guru ini punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya. Mereka juga mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan insentif tambahan bagi mereka yang memang lebih memilih mengajar di daerah-daerah terpencil. Kemudian fokus ke depan adalah anak-anak kita. Bagaimana mereka ini selain harus pintar, mereka harus dididik karakternya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Karena itu tujuan yang sesungguhnya. Kemudian di sekolah guru-guru tidak boleh lagi merokok. Di perkarangan sekolah kita haramkan merokok. Kepala dinas harus tegas. Kalau ada yang ketahuan, ganti terus guru-guru atau kepala sekolah yang merokok di sekolah. Karena itu bisa dicontoh oleh anak-anak sekolah. Merokok di luar perkarangan sekolah silakan, tetapi tidak di sekolah. Kemudian siswa di atas jam 10 malam tidak boleh lagi nongkrong di warung. Ini pemerintah Satpol PP harus panggil semua pemilik warung. Jangan sampai ada siswa yang masih jam 10 nongkrong di warung. Kemudian akan ada bimbel gratis yang terus kita kembangkan, dan juga program bahasa Inggris supaya anak kita bisa go internasional, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang hari ini luput dari perhatian kita semua. Nanti kita kembangkan, kalau udah berhasil bahasa Inggris, kita tambah lagi bahasa Mandarin yang juga sudah menjadi bahasa internasional. Semua guru wajib disiplin, dan strategi yang paling efektif untuk memberikan pelajaran kepada siswa adalah dengan menjadi tauladan yang baik. Oleh karena itu, dinas pengawas itu wajib mengevaluasi setiap hari semua guru yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian untuk ekonomi dan kesejahteraan, kita akan fokus menciptakan lapangan kerja dengan cara menciptakan lapangan kerja melalui UMKM. Inilah tujuannya nanti. Kita kerjasama dengan CSR, perusahaan, setiap kecamatan one sub-district, one product. Satu kecamatan, satu produk unggulan. Yang kita nanti impiannya di samping Masjid Agung itu kita gusur, ada galeri dan cluster-cluster. Di situ menjadi pusat oleh-oleh Kabupaten Aceh Barat. Semua produk unggulan akan dijual di sana. Setiap tamu yang ke Aceh Barat mau kembali ke daerahnya, singgah di samping Masjid Agung, pasti mereka akan belanja di sana. Itu untuk menumbuhkan UMKM. Yang pelakunya nanti banyak ibu-ibu, termasuk nelayan. Ibu-ibu nelayan, khas daerahnya nanti kerupuk lemi-lemi yang menjadi khas unggulan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian memberi pelatihan hard skill dan soft skill kepada anak-anak muda terutama, kemudian melatih jiwa entrepreneurship, digital marketing, dan lain-lain. Dan kita sudah mengupayakan menghadirkan investor untuk membuka lapangan kerja. Alhamdulillah sudah mulai ada pembicaraan untuk bidang nelayan, akan kita jajaki pabrik pengalengan ikan, kemudian pabrik es, cold storage di Padang Serahid untuk kepentingan nelayan. Kemudian semua perusahaan harus aktif, baik pemegang IUP maupun HGU. Ini penting ketegasan juga dari DPRK. Kita akan ultimatum semua pemegang IUP itu harus melakukan aktivitas tambah. Jadi backpacking apa gop majid damang jihanai puput. Jadi harus aktif semuanya. Kalau semua perusahaan aktif, lapangan kerja akan terbuka, PAD daerah akan bertambah. Kemudian untuk pertanian, kita impian ke depan untuk beras, punya benih sendiri, punya brand beras merek Kabupaten Aceh Barat sendiri. Merekrut petani milenial dan memperjuangkan sumber air, terutama irigasi Lokuci. Alhamdulillah tahun ini kita bisa bawa pulang dana 88 miliar untuk irigasi Lokuci. Dan kerjasama dengan semua pihak untuk hilirisasi dan juga menciptakan market pemasaran di sektor pertanian.
Sekarang kemarin kami memberikan bantuan 10 traktor kepada petani. Itu yang nilainya lebih kurang 4 miliar. Dan insya Allah akan terus bertambah pada tahun ini untuk memudahkan petani. Soal pertanian jangan khawatir, karena saya sendiri adalah sarjana pertanian. Karena itu menjadi concern dan fokus saya. Dan ijazah saya pastikan asli 100%. Kemudian terkait dengan wisata, kita akan mengembangkan beberapa tempat wisata ke depan. Jadi ini sedang fokus. Kalau untuk wisata kuliner di daerah Batai Putih nggak ada space lagi. Kita akan fokus ke daerah Ujung Karang. Kita akan tata yang bagus dan juga dengan lampu-lampu yang terang nantinya di daerah Ujung Karang itu. Juga tempat-tempat wisata lain yang sedang kita survei sekarang. Ke depan Aceh Barat ada tempat-tempat wisata yang menarik. Yang jauh lebih penting adalah ke depan kita harus menciptakan program alasan orang datang ke Aceh Barat. Semakin ramai orang berkunjung ke Aceh Barat, itu akan berkesempatan UMKM, perputaran ekonomi dan sebagainya. Yang ada gambaran kita ke depan adalah kita menciptakan program weekend show. Jadi akan ada tampilan seni weekend show di end of the month. Setiap akhir bulan, Sabtu Minggu itu ada tampilan seni nanti. Sabtu sore tampil seni, atraksi-atraksi. Kemudian dilanjutkan malam minggunya. Apakah di daerah Gos atau daerah Lapangan Teguh Umar, nanti kita pilih tempatnya. Nanti kita serahkan masing-masing desa, masing-masing kecamatan untuk menampilkan seni-seni di sana. Juga ke universitas kita untuk menampilkan seni. Pada malamnya karena atraksi debus pakai mesin chainsaw. Kemudian macam-macam karena tunang galah yang orang tidak pernah dengar apa itu. Nah, setiap akhir pekan, akhir bulan itu dilakukan di Aceh Barat, sehingga tercatat dalam kalender event, diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh. Kalau berlibur Sabtu Minggu tidak lagi ke Sabang dan ke Aceh Tengah, tapi kita fokus ke Kota Labu Kabupaten. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Sekda dan Ibu yang dengan kami hanya sebentar, tidak lama. Tapi beliau kami anggap orang tua kami, senior kami, walaupun nanti kita secara kedinasan tidak lagi di Pemkab Aceh Barat, tetapi secara emosional kami tetap masih butuh masukan, saran dan pesan-pesan dari Pak Sekda dan harus tetap bersama mengawal kami. Jadi kami minta sebentar lagi untuk menyampaikan pesan-pesan dan kesan juga bersama kami, dan pesan-pesan yang lebih penting untuk kami semuanya. Tentu ini momen penting Pak Sekda yang akan berakhir tanggal 30 Mei ini, dan saya juga masih pusing sampai sekarang siapa pengganti Pak Sekda belum tahu. Tapi saya ingin memberikan bocoran sedikit, tapi nggak boleh, kalau bocor pasti ketahuan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.